Bapak, tolong nih. Ya menangin. Ayo kita lihat game ini yuk. Oh, berarti bisa tiebreaker loh. Bisa, makanya. Caster besok bisa tiebreaker loh. Semangat. Lu juga. Semangat. Aku enggak. Habis. Ada sih nanti. Sama. Tapi grup B. Enggak tiebreaker. Siapa tuh tiebreaker grup? Enggak. Ya udah. Oke, Akai Masya sudah diamankan untuk right now. Masya. Karena respect tadi. Selain respect merepotkan karena backline. Iya sih. Lebih karena backline. Nah, ini respect juga. Ini respect. Karena kan belum bermain linknya. Tadi di game 1. Jadi ini masih respect each other, bukan karena bisa mengcounter gameplaynya ya. Oke, dan ada Akai juga yang jadi pilihan dari RR Kimika, dan selanjutnya Valentina masih terbuka hero haram. Kalau kata Ranger Mas yang benar saja akan selalu di-ban. Masih ada 1-1. Sakit banget Pak itu jadi mid lane Pak. Buset Pak, panas banget. Bener. Apalagi pakai main-main glowing ya. Ya kebakar ya. Ampun Pak, panas banget itu. Tank tuh rontok kalau begitu dah. Tapi kalau Bang Oji, Valentina lebih suka ditaruh di mid Rom atau Rom? Mid of course. Selena Rom fix dah. Valid, ada banget. Ya. Gara-gara ngobrol tinggi. Guys, kalau grafiknya hilang masuk ya guys ya. GG Boneng ya guys ya. Oke, kalau Boneng baik TY Boneng. Kalau Bonengnya jahat GG Boneng. Farewell Boneng nih guys. Kayak begini guys, lihat aja grafiknya kita di astagfirullahaladzim. Oji genit. Gua gak ada genit-genit. Ini ceweknya teman gua. Oji genit gak mungkin kalau sama Nevin. Gak mungkin lah, say. Kita kan sama gitu loh. Lo tau belum Bang Gusule? Tahu lagi nih. Gila, gue dibayar bukan jadi pelawak di sini, jadi caster. Halo Brunei dari M Dafnan Haji Nurdin. Wah gila. YouPoint punya penonton dari Brunei, kita tepuk tangan dulu. Hebat. Nih, gak usah terharu, gak usah nangis gitu, biasa aja. Gue gak nyangka. Aduh. Gue gak nyangka gue harus nunggu 14 hari lebih lagi untuk cair. Sorry. Gak usah curhat di sini, draftnya udah muncul ya. Fokus. Ada If dan juga Karentina lagi, Karina yang udah di-ban. Kan gue udah bilang, jangan kebanyakan kayak sama gue, Vin. Lo gak percaya sih. Orang bilang, gue pengen ngake sama jadi gak tahu aja. Nih gak tahu aja tuh kan, udah mulai lagi. Oke. Kalau dua-duanya lucu kali ya. Bet lihat ya, bet anting lo di hidung gue. Oke. Udah first pick. Berarti Xavier masih kebuka. Xavier 1-1 juga. 1-1 sih, 1-1. Sesilion. Loh. Berarti seberang bisa 1-1. Kalau mau 1-1. Tapi gue gak tahu nih Ichel Forger main 1-1 apa enggak. Karena dia punya Beatrix. Xavier enak banget nih. Xavier kayak udah pasti gak sih bakal belum tentu Gyogoi ini dia main Xavier apa? Maksudnya dia lebih nyaman Xavier apa enggak? Iya. 1-1. Berarti Ichel Forger main 1-1. Karena kan semua draftnya juga selain counter dan juga hero power pick, itu juga punya kayak hero nyaman juga. Maksudnya bisa apa? Enggak sama kayak di pick aja untuk counter, tapi kita nggak bisa gameplaynya. Iya itu kan jadi malah memberatkan gitu loh, kan bermain. Malah nyusahin diri sendiri. Iya, mending yang bisa menjadi salah satu hero yang menggendong gitu paling enak. Dan ternyata Wano bersama dengan Atlas. Atlas di first pick tapi. Iya, menurut aku agak sayang. Ada di game bisa dikeluarin? Kalau diambil Digi, sebenarnya plus minus. Minusnya apa? Minusnya adalah dia bisa menjadi makanan dari junglernya dari tim Araki, kita nggak ada yang tahu. Kan junglernya belum tahu ya. Iya, ditambah lagi kan Digi untuk counter dari Atlas. Tapi ternyata bukan Atlas yang menjadi priority pick kalau misalnya ada Digi. Maksudnya as a setup team fight bukan Atlasnya prioritinya. Oke. Bisa dari offlanernya nanti. Nah, Matilda. Dan juga Beatrix ternyata. Oke, ini dia. Apakah bakal langsung di-pick aja oleh pemain dari Aura Phoenix dengan Beatrix yang tadi digunakan oleh Ichel Forger bakal diganti, tapi Esmeralda yang bakal mereka bawa entah sebagai explainer. EXP. Udah pasti ya? Masih kayak tadi. Karena si siapa bulatnya itu kan dari tadi mendominasi juga, Vin. Oh iya, signature pick juga ya dari seorang bagus bulat. Banget. Dan Xavier yang menjadi pilihan dari RR Kimika untuk mid lane-nya. Ini bisa dibilang dua mid laner yang cukup
strong juga untuk late gamenya, terutama dari seorang Cecilion. Tapi Xavier lebih ngeganggu dari mystical fieldnya sih. Malah ketemunya Beatrix sama Cecil lagi bete banget. Karena belakangnya kan tembak terus. Tapi yang enaknya adalah Mystic Fieldnya ini bisa dikombinasikan sama Fataling. Iya Itu bener. enaknya. Di combo udah Di gitu. combo. Ya bisa dibilang 11-12 sama kalau pakai Eve lah ya. Pakai Eve kan juga bisa combo sama Fataling. Tapi ini dia untuk bandnya udah ke arah Hellcard. Gue setuju banget. Setuju banget Hellcat. Ya. Mystic Field, Kaget. Fataling, ketemu Hellcat. Menyebalkan. Bener. Pasti itu. Itu udah pasti kayak, iya maksudnya kan Kayak planningnya. Seperti mati lampu. Bentar. Itu lihat gak lo ada yang ngambil es batu? Itu es batu kan? Iya. Bentar guys. Hey, jangan diganti Pak Produser, dulu. itu dia lagi makan es batu buat apa? Coba gue penasaran. Ya, jatuh lagi kelihatan. Ya Allah. Cemilin es krim X, cemilin es batu, yes. Beneran es gitu. batu doang ya? Tips and trick kemenangan. Oh. Oke. Jadi kalau kalian pengen jago, belajar, bukan Kalau jago nggak belajar, main Mobile Legends. Iya, main Mobile Kalau Legends. belajar jadi pinter. Beda ya. Lah, main Mobile Legends harus belajar juga. Oh iya betul, ya. Tapi Digi yang kali ini di ban. Kita lihat. Digi sudah diamankan. Digi tidak menjadi pick yang ketiga. Iya, Sebenarnya Aura ini berani sekali. berani karena Karena dia nggak ngamanin Digi seperti yang Nevin bilang. Dan akhirnya sampai di ban sama tim Ararkio. mungkin mereka udah berani dengan hero-hero yang mereka bawa yang bakal cukup menyakitkan dan udah pasti targeting juga ke arah Atlasnya. Tapi ada Hayabusa yang masih menjadi priority ban untuk teman-teman dari Aura Phoenix menghindari dari Ash. Hero poolnya udah semakin dipersempit lagi. Dan sebenarnya dari Aura juga belum mengamankan ke arah jungler. Karena ini malah dia yang nge-ban ya. Hellcat gak ada, Hayabusa gak ada. Baxia. Lancelot ada. Baxia masih ada. Lancelot, Kufra, Tamus masih bisa. Sebenarnya untuk sebagai jungler sebenarnya masih bisa. Iya, bisa, Tapi bisa. kalau menurut aku pribadi ini ada enaknya ditaruh di samping. Di samping ketemu Esmeralda. Udah pasti tuh Esmeralda konyop. Soalnya regen dari Tamus enak. Dari dulu. Side-nya juga range gitu kan. Dari dulu masalahnya. Tamus ini ketemu Esmeralda konyop. Tahu konyop? Bonyok. Nah pintar. Ya, benar-benar bonyok. Dan satu lagi jungler dan dua buah roamer. Aku nggak tahu kenapa ya. Masih percaya aja kalau misalnya pakai Selena deh. Walaupun udah tidak terlalu ini. Selena meskipun nggak terlalu meta tapi kalau main Masih oke biasa kok. oke banget loh. Masih oke. Ini dengan ketemu hero-hero begini apalagi? Iya. Pertama, dia bisa ngebuka busnya. Ya kan? Ngasih map. Terus ngasih pressure as a roamer di arah gold lane-nya, Beatrixnya bisa menang. Nah, ya bener ya. Maksudnya lebih ke arah luas gitu. Cuma ya Nge-trap balik. juga untuk one-one-nya. Iya, jadi farmingan dari ini nggak terlalu terganggu. Hah? Gusion? Mentang-mentang kita habis turnamen 1 lawan 1? Wah, dia habis nonton nih berarti. Nonton. You point nih. Bener lagi. Oke. Wow. 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 So itu dia. Untuk Saya line up hero-nya. terkejut loh. Karena Terkaget-kaget, menurut terheran-heran. saya Gashen itu bukan tidak bagus, Tapi tapi agak lama untuk dari segi junglingnya. Berarti mereka Dia mengandalkan skillnya dong. ya. Basic attack-nya kecil banget. Yes. Nah, ke arah situ, bukan hero-nya yang lemah, tapi ke arah junglingnya. Nah, pertama, kenapa aku bilang kayak gitu? Kenapa kita sekarang pakai emblem jungler? Emblem jungle kan rata-rata karena untuk farming yang cepat, redistribution yang cepat dan dapetin item yang cepat. Betul toh? Betul. Tapi diperlambat dengan adanya hero Gashen dan pick up. Kalau menurut analisa aku. Untuk dari segi burst oke. Late game punya damage oke. Cuma berarti Early-nya. udah dipastikan untuk dari segi farming dimenangkan Lancelot. Untuk di atas buku. Iya. Buy on textbook. Tapi nggak tahu kembali lagi ke arah pilot dan berarti Land of Dawn-nya. ini bakal jadi dua draft yang berbeda di mana Betul. Lancelot kuat di awal, sedangkan Gusion kuat di akhir.
Nggak kuat di akhir juga, di mid lah. Di mid lah. Ya power oke. picknya di mid lah, oke lah. Iya, jadi ya harus dimaksimalkan dengan baik. Dari timingnya mereka harus benar-benar perhatikan. Dan kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn. Mana nih belum? Udah suaranya. Pancing dulu. Hah! Nah, Wah, kan gue bilang jago banget gue kalau mancing. oke ini dia. Kita akan segera masuk ke dalam Land of Dawn di game yang kedua. Antara Aura Phoenix menghadapi RRQ Mika. Nah, kan gak pakai emblem jungler tuh. Karena udah lama kayaknya jungler kayaknya emang untuk diprioritaskan untuk pick over nggak sih? Kayak untuk ngambil ke arah belakang nggak sih kayaknya? Oh, untuk Gashen sendiri ya. Oke, dan lebih memilih untuk ambil item diskon. Jadi nggak masalah juga dia bisa dapetin item dengan lebih cepat meskipun dari segi ngejunglingnya bakalan cukup lama. Tapi lihat dari area mid lane-nya Azumi akan memberikan sedikit pressure ke arah seorang Gyogoi dan juga ke arah seorang S. Ditambah lagi ada seorang bulat tapi lompatan dari seorang Bill akan menjadi satu buah inisiasi. Bahkan langsung bisa memulaikan seorang Azumi ke dalam base-nya Sengin Kong yang dibuka oleh seorang Chesa. Belum cukup untuk memberikan satu pembalasan. Alright, 1 poin kill diamankan kali ini oleh seorang Bill. Ini dia yang aku bilang Nevin. Lihat kalau dia ketemu Esmeralda tuh, buset barbar banget. Jadi clear minion dengan cukup cepat dan bahkan jangan sampai ketemu lagi. Azumi harus respect dengan adanya damage yang dimiliki dari seorang Bill. Dan Bill juga harus jangan lupa daratan. Karena walaupun dia ada dapetin point kill, tapi dia tetap bisa di burst loh. Tetap kena walaupun punya vengeance sama Esmeralda. Oke, harus lebih berhati-hati lagi kalau kita lihat juga dari segi HP-nya udah mulai terkikis sedikit demi sedikit, tapi dengan adanya Ash di area atas ini bisa memberikan sedikit bantuan juga karena seorang Bill belum ada pancingan yang masuk ke arah seorang bulat. Mikasa pun akan segera mendekat dengan Lord yang udah mulai muncul bakal jadi satu kontestasi kah, tapi ternyata belum ada yang terlalu agresif untuk mendapatkan ke arah tempat yang pertama. Zumi akan segera mendekat juga ngecek ke arah Basya, ada seorang Ash yang bakal ditangkap, tapi Falling Star pun dari seorang bulat pun belum cukup untuk ngasih damage yang maksimal. Satu zoning out dari seorang Ina pun kali ini karena seorang Mikasa membuat dari Ash bisa dapetin ke arah turtle-nya. Satu zoning left pun jadi pressure yang terasa ke arah Aura Phoenix. Incandescence yang membuat seorang Gashen menari untuk kali ini berhasil mendapatkan satu buah turtle. Di early game masih bisa untuk bertahan, tapi kalau misalnya ada beberapa player dari tim Aura Phoenix memiliki Athena Shield, itu yang harus diperhatikan oleh seorang Gashen ini. Tapi itu menjadi salah satu plus dan minus. Plus dan minus? Iya, plusnya adalah dia, minusnya dulu, Gashennya tidak bisa nge-burst. Yes. Plusnya adalah itu akan mengurangi semua physical defense atau SWOT itemnya. Jadi buat memaksimalkan Tamus dan juga Wanwan. Tapi Nevin, ini kita lihat di arah bottom lane, Dijel bakal coba mengagetkan seorang Pau di pasar dengan skill Eagle dan gak berhasil ditumbangan, masih bisa mundur. Wanwan terbang, tapi ternyata lihat masih pelan dan downing like almost is never enough. Karena satu titik darah terakhir nggak bisa diselamatkan, masih ada satu bagian win. Pau bakal coba ditumbangin dan langsung killan dijepit dengan Sengin Claw. Hampir saja bisa memberikan satu balasan ke arah seorang Bijal. Tapi dengar ya, plus kita baru di angka 10.300. Jadi tolong diramaikan lagi 10.300. 300 apa 800? 300 ya? Ya pokoknya kita udah berada di 10.000, tepuk tangan untuk sahabat Mobile Legends. Tapi lihat di depan sana bulat bakal coba ditumbangin. Belum ada ultimate dan bahkan miss dagger dari seorang S membuat bulat still survive the top lane. Gak berhasil mendapatkan satu poin kill tambahan. Kalau tadi daggernya sampai slaughternya masuk semua, udah bisa dipastikan itu robek seluruh selendang Esmeralda. Iya, sayang sekali belum berhasil maksimal. Tapi ini dia kita bakal lihat pergeseran lagi yang dilakukan dari Romer dan juga mid lane Aura Phoenix yang bakal coba untuk ngebantuin Babysit karena seorang Bijal di level yang ke-6 ngasih damage karena seorang Wanwan gak mau banget sampai crossbow of tanknya bisa digunakan dengan leluasa. Tapi ada Inapo juga yang tentu saja akan ngasih sedikit pressure karena turtle pun sudah mulai terbuka. Physical fieldnya connect dari seorang Gyogoi, sementara Mikasa udah mulai mencicil sedikit demi sedikit ke arah turtle-nya. Belum ada satunya penculikan yang bakal coba dilakukan, tapi perfect match berhasil memberikan satu pukulan mundur. Bahkan fatalnya connect ada 2 pemain di combo langsung dengan Downy White-nya dan bahkan masih belum bisa mendapatkan satu pemain, tapi setidaknya mereka bisa ngedapetin ke arah turtle. Pertukaran yang cukup baik juga karena yang ditemukan adalah seorang Pau, tapi bahkan kalian bakal coba untuk mendapatkan seorang Azumi yang berhasil juga. Mereka culik tambah lagi. Buy one get one kalau seorang Chesa Bijal dalam ancaman berikutnya ada 3 pemain. Sudah hilang Molten Spanja. Hampir saja bisa menambahin satu eliminasi. Tapi Bill yang
SSX menunjukkan permainan Gashen yang luar biasa. Yang kalau kata netizen akhirnya Gashen S kembali lagi dan langsung ada crossbow yang sudah menyala. Bakal coba dipasang Incarnation dan bakal slaughternya. Kali ini berhasil masuk pasif yang berhasil menyala dari seorang S. Membuat Esmeralda tumbang. Lihat langsung itemnya Genius Wand dan baru ke Calamity Reaper. Wah. Dia nggak Calamity Reaper dulu, dia karena Genius Wand dulu. Penetrationnya yang diandalkan untuk kali ini. Iya, dia pengen bener-bener semua defensif yang dibuka ini bener-bener bisa ketebuskan. Tapi Phantom Execution juga langsung dibuka bersama juga Torroch yang Inapo masih bisa selamat dengan reaksinya begitu terbatas. Azumi pun akan segera mendekat dan pergerakan dari Ichal Forger ini yang begitu mengerikan. Dia masih bisa survive bahkan ngasih press banget ke arah turret di bagian bawah. Tuh lihat tuh tadi tuh Gashennya junglernya lama kan? Iya. Ya, kelar-kelar mau lebaran tahun depan. Cuma ya makanya As pinter, dia pakai nggak emblem jungle, dia pakai emblem magicalnya, dia pakai yang diskon biar itemnya lebih cepat jadi dia bakal ngeburst lebih ke arah pick over. Makanya dia tadi gameplaynya nggak terlalu memaksimalkan dia jungler kan? Iya. Dia ke arah butter, dia lebih pick over, bantuin juga bantuin untuk team fight. Iya. Ya karena memang kalau yang nggak bisa dipungkiri emang agak lama junglernya Gashen. Sedangkan di meta jungle zaman sekarang kan butuh jungle cepat. Nah, aku pernah ngobrol sama seseorang coach. Aku tanya kenapa tetap pakai Lancelot di meta yang lagi kurang gini. Lancelot itu junglingnya cepet banget. Jadi yang diandalkan adalah bukan untuk dari segi spike power, team fight, tapi lebih ke arah ngimbangin jungle musuhnya. Gitu ya, jadi yang ngacak-ngacakin jungle musuhnya ngebuat si Lancelot yang semakin kuat dan timnya juga akan demikian. Tapi kalau kita lihat juga, kali ini Turtle udah berhasil diamankan oleh seorang Mikasa. Namun masalahnya mereka kehilangan turret juga di area atas, bahkan di area bottom lane juga bisa saja dihilangkan dengan satu kali pukulan dari Ichal Forger yang bahkan Rastom tinggal terbuka membuat Azumi langsung hilang dari bottom lane-nya, menyisakan dua pemain dari seorang Mikasa dan juga Bijal akan coba untuk dilawan lagi kah dengan Fatali dari seorang Inapo, tapi masih ada Phantom Execution untuk memberikan dirinya down di line dari Kyoko yang datang tepat waktu, ternyata belum cukup untuk bisa ngasih eliminasi tambahan. Yes, Tamusnya kali ini sebagai frontliner berada di arah depan dan lihat selalu sekarat setiap habis team fight. Jadi benar-benar agak sedikit bertahan dari seorang Tamus ini, bagus banget gameplaynya. Dia benar-benar kasih semua damage, kasih badannya di depan. Goy, mau coba dibalikin. Mystic Field-nya nggak kena ke arah siapa-siapa, tapi lihat di arah bottom lane. Sepertinya akan ada penculikan untuk seorang Beatrix kalau Beatrix yang masih tetap maju berjalan di bottom lane. Ya, tapi nampaknya dari seorang Bijal nggak mau pergi terlalu jauh juga. Melihat di area tengah pun ada dua pemain, bahkan tiga pemain dari Aura Phoenix yang udah mulai mempertahankan outer mid turretnya yang begitu sekarat. Gyogoi dan juga Ichal Forger ini bakal jadi satu ancaman yang begitu besar. Dan melihat di area bawah pun bersama Powaka menjadi satu target yang empuk dengan Phantom Execution yang sudah dibuka. Dan harus hilang begitu saja spray down dari seorang Bijal. Super trap, satu lawan banyak kali ini dari Po. Ketika di Fataling nggak ada yang dapat karena masih ada Purify di sana dan bahkan harus digerebek. Udah nggak ada flicker lagi dari Po, membuat tim RRQ Mika kehilangan satu buah roamernya. Tapi dari segi item udah ada menuju ke arah Hunter Strike mungkin kalau dari arah Lancelot Mikasa, sedangkan dari Beatrix menuju ke arah Wind of Nature kah? Mungkin untuk buy one sama seorang one. Tapi lihat kalau dari segi one dia menuju ke arah Windtalker. Windtalker dan Gashen Holy Crystal. Burst banget ini damage-nya. Iya, makanya langsung hilang bisa ya. Iya, ini bakal jadi satu masalah banget sih. Oke. Mengerikan permainan yang bisa ditunjukkan oleh tim RRQ Mika. Again yang dicari adalah orang belakang. Dan jangan salah, Gashen ini bisa masuk ke arah seorang Cecilion. Kalau dia bisa flanking dan kalau bisa dapetin dari sisi samping. Kalau dari depan sulit banget sih daggernya untuk masuk. Iya, dia bisa nge-trap juga sih, terutama karena seorang Cecilion bisa ngasih damage besar juga. Tapi Lordnya udah mulai dicicil, bakal dengan terlebih dahulu. Azumi masih berada di bagian terdepan juga, namun Bulat udah mulai bersembunyi ke area belakang, menunggu momentum yang tepat. Tapi apakah dia akan jadi momentum yang tepat karena teman-temannya udah mulai sekarat juga satu persatu. Gyogoi ternyata dia jadi jalan pertama, tapi sementara itu 4 pemainnya sudah hilang. Dan Bulat akan jadi target berikutnya karena pemain dari RRQ Mika masih tersisa 5 pemain. Gak ada yang berhasil ditumbangkan. Wipe out! Dan ini dia RRQ Mika mendapatkan wipe out di menit yang ke-9. Wipe out didapatkan oleh tim RRQ Mika. Dan bakal lihat di menit yang ke-9 dia cukup berbahaya, berhasil mendapatkan
satu buah Lord wipe out dan membuat para pemain dari tim Aura Phoenix semakin tertinggal jauh dari segi goldnya. Azumi hanya bisa untuk melakukan resetisasi terhadap orange buff yang dimiliki dari tim Aura Phoenix, membuat Mikasa setidaknya dapetin satu buah orange buff. Mikasa literally which is struggle banget right now. Iya, struggle banget right now ya kalau kata anak Jaksel. Tapi apalagi dengan ditambahnya Lord yang berhasil diamankan oleh RR Kimika dari Aura Phoenix, gak bisa pergi lagi terlalu jauh. Dari segi buff udah diamanin semua sama pemain-pemain dari RR Kimika. Dan Bulat yang kali ini bakal jadi jawaban untuk menahan setidaknya beberapa pemain RR Kimika yang coba untuk mendekat. Ichel Soldier pun beberapa kali dipukul mundur dengan adanya Rainer dari seorang Bijel yang bisa dibilang sudah mulai terasa. Sementara di area bawah, Pil diam-diam akan begitu menghanyutkan yang berhasil ngedapetin inner turret juga. Oke, dan satu hal lagi yang harus diperhatikan adalah Lord melenggang bebas di arah top lane. Untungnya masih ada base turret, tapi lihat harapannya tim Kimika mencoba untuk mendapatkan dari 3 lane yang berbeda. Difokuskan dari bottom lane, Bijal dari top lane mencoba untuk melakukan clear bersama dengan seorang Mikasa. Tapi dari bottom lane mereka tidak akan melepaskan begitu saja. Mereka ingin mendapatkan satu hadiah atas Lord kali ini. Dan oke, cuan masih di menit yang 9 dapetin satu guys. Ya, ini jadi keuntungan banget untuk tim RR Kimika meskipun belum bisa nge-end gamenya dengan cepat. Mereka lebih sabar terlebih dahulu karena Ichel Soldier pun kali ini dalam masalah ketika setengah dia sudah mulai menghilangin Napo dan juga Bill harus terlebih dahulu karena Bulat memberikan satu baik yang cukup lama Crossbow yang konek ke arah serangan Azumi dan Jessa pun dalam keadaan yang tidak baik-baik lagi. Bodoh di light dari seorang Gyogoi begitu on point. Itu lihat Downing Light dengan scoop kali 8 berhasil mendapatkan ke arah belakang atas seorang Cesa, terkeker dengan jelas. Bill masih coba untuk melakukan satu buah push terhadap turret yang dimiliki, tapi ternyata Phantom Execution Mikasa berhasil mengclear dengan cepat. As berhasil mendapatkan satu dan dijauhkan Western Traction. Kali ini membuat Still survive fokus ke arah base-nya. Gak boleh apapun yang terjadi seperti biasa. Dan akan ke arah Kimika berhasil mendapatkan point kill dan juga berhasil mendapatkan kemenangan nampaknya. Azumi harus down, masih bisa dibalikan. Dan bahkan para pemain dari tim RR Kimika tidak bisa melakukan one strike pulse karena seorang Ichel Forger harus shutdown. Masih ada setengah base HP yang tersisa dan ini membuat dari RR Kimika harus reset kembali, harus mundur terlebih dahulu. Disiplin yang mereka terapkan membuat mereka punya satu nafas lagi, apalagi dengan perbedaan gold yang udah menuju ke arah 10.000. Ini bakal jadi satu perbedaan yang signifikan dari segi itemization. Arnus Battle langsung diamankan juga oleh seorang Mikasa mencari damage yang lebih terasa. Cesa pun dia udah ngambil ke arah Winter Truncheon, gak mau lagi harus terpick off untuk kesekian kalinya oleh pemain RR Kimika yang begitu mengerikan. Dan Bulat pun akan coba untuk ngasih satu distraksi di area atas sementara Pio menghadiri hal itu. Dan ini jadi timing juga yang bisa dilakukan sebenarnya untuk mendapatkan Lord untuk RR Kimika. Oke, satu lagi yang harus diperhatikan dari tim RR Kimika adalah mereka harus mengamankan Lord ini. Tapi lihat ada Azumi di sana dipaksakan Incadences masuk satu dagger terakhir, tapi ternyata tidak mau di all in karena dia tahu tidak ada lagi jalan keluar dan bahkan dipaksa crossbow tank yang menyala pasti menempatkan terbang ke angkasa. Berhasil mendapatkan Bijel, berhasil ada satu Winter Truncheon save the deck. No, hilang begitu saja. Mikasa ada wipe out. RR Kimika take the game tuh dan memantaskan diri dengan poin yang sama dimiliki dengan Bigetron Era.